Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kasih sayangnya, rahmatnya, sehingga bisa sholat subuh berjamaah. Amin ya. Semoga kita terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad, panutan kita, teladan kita, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah tentang mencintai Allah ya, atau mahabbatullah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam itu muncul tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf yang membawa bendera mahabbatullah, cinta kepada Gusti Allah. Salah satu yang terkenal adalah Rabi'atul Adawiyah. Sama pernah dengar belum kata istilah apa? Nama Rabi'atul Adawiyah pernah dengar? Pernah, perempuan. Seorang perempuan, tokoh sufi perempuan. Di antara ungkapan cintanya yang terkenal itu beliau mengatakan kurang lebih begini: kalau ibadahku kepadamu ya Allah karena berharap surga, maka tutuplah surga itu untukku ya. Dan kalau saya beribadah kepadamu karena neraka, ya masukkanlah saja saya ke dalam nerakamu. Itu ya, jadi ungkapannya begitu dahsyat ya. Dia mengatakan kalau ibadahku itu karena berharap surga dan takut neraka, itu masukkan saja saya ke dalam neraka ya, kurang lebih begitulah istilah ungkapannya. Jadi dia tidak mau cintanya kepada Allah itu cinta yang ada embel-embel. Dia cintanya itu cinta yang tulus, maunya seperti itu. Dan di dalam kehidupannya Rabi'atul Adawiyah itu selalu mendekat kepada Allah, selalu munajat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Pokoknya nomor siji Gusti Allah. Ya. Dilamar orang mau dinikahi juga dia tidak mau karena takut nanti orang yang menjadi suaminya itu tidak akan membuat dia lebih dekat kepada Allah, membuat dia lebih mencintai Allah. Jadi dia tidak mau. Nanti silakan dibaca sendiri cerita dan riwayatnya ya, Rabi'atul Adawiyah. Yang ingin saya tekankan di sini, ada orang-orang yang seperti itu, jenenge cinta. Nek cinta we jare wong kae apa? Tai kucing rasa coklat, bener Mbok? Ya, dengan cinta itu segalanya siap dilakukan, siap dikorbankan. Orang yang sedang jatuh cinta itu ungkapannya ya seperti itu ya. Misalnya, pokoknya sing penting aku urip karo awakmu, meskipun tidur di berlantaikan bumi dan beratapkan langit saya siap. Oke. Kuwi wong cinta ngomongnya kok kowe nggih.
Wong cinta ngomongnya seperti itu ya. Siap tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Yang penting saya bisa hidup bersamamu. Padahal kenyataannya apa? Ya, sulit sedikit sudah muring-muring ya. Ada juga yang mengatakan siap makan sepiring berdua. Ya, gelem kita makan sepiring berdua. Kenyataannya jangankan sepiring berdua ya. Ora dikai duit blonjo be muring-muring jengkel. Nah, tapi ketika cinta ngomongnya seperti itu. Ya. Ngomongnya berlebihan ya. Bisa bilang juga biasanya orang yang jatuh cinta itu sehidup semati, siap mati bersamamu ya. Siap sehidup semati. Padahal ketika pasangannya mati, dhek ora gelem mati. Nggih napa nggih? Ya. Tapi ungkapannya seperti itu, ucapannya seperti itulah orang yang jatuh cinta itu pasti berlebihan, seperti orang gila dikatakan seperti itu ya. Wong sing jatuh cinta kuwi kaya wong edan, nggih. Ya. Nek ketemu sing disenengi malah ora iso ngomong. Bayangkan tuh, padahal pinginnya ketemu dan bisa dongeng dawa, dong ketemu malah dedek ora iso ngomong apa. Nggih. Weruh sak klebatan ki rasane wis senenge pok. Kuwi wong jatuh cinta kaya kuwi. Ya. Aneh dan kadang gila. Nah, itulah kita bisa melihat tadi ya cerita Rabi'atul Adawiyah mengatakan seperti itu ya. Mengatakan kalau dia ibadahnya itu hanya murni karena Allah, tidak karena embel-embel surga, tidak karena takut neraka. Padahal di dalam Al-Qur'an ya, Allah sendirilah yang menjanjikan surga dan adanya neraka itu Gusti Allah sendiri yang bilang. Ya, Gusti Allah sendiri yang terus-menerus memberitahu kepada manusia melalui Al-Qur'an nggih. Nek wong sing berbuat baik, nek wong sing ibadah kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janjinya Gusti Allah sendiri, bukan kita yang ngarang-ngarang nggih. Kita manut kepada Allah, ibadah siap nggih. Karena kita tahu Allah adalah Tuhan kita, tujuan hidup kita ibadah, maka kita ibadah kepada Gusti Allah. Kita manut. Tapi kemudian kita juga tahu Gusti Allah menjanjikan surga. Nggih. Gusti Allah akan menjauhkan neraka dari kita kalau kita beribadah kepadanya, kalau kita iman kepadanya. Kira itu yang sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, tadi kenapa kok sampai seperti itu? Itu karena cinta. Nek wong cinta ora iso di logika, nggih. Katanya cinta itu di luar logika. Ya kaya kuwi wong jenenge wong cinta kaya mau saya cerita tadi nggih. Wani hidup semati, wani makan sepiring berdua. Wani tidur di atas tanah beratapan langit kuwi kan wong isih jatuh cinta ngomongnya ya kok kenyataane ora ono. Nek wis urip bareng ya wis ya semuanya kadang-kadang tuntutannya tuntutan yang normal-normal saja, tidak seperti itu. Nah, apa yang penting di sini adalah kita perlu tahu betul bahwa orang-orang yang mencintai Allah itu karena paham betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya, ini yang mau kita tiru, dan kita usahakan. Kita pahami benar kalau Allah itu sudah sayang sekali kepada kita. Pertama, Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita. Kita itu tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan petunjuk, ini yang paling pokok. Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan karunia rezeki hampir setiap hari. Setiap hari orang hampir. Setiap hari memberi rezeki kepada kita.
memberi makan kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalani hidup ini semua karena karunia-Nya Gusti Allah. Dan yang paling pokok tadi hidayah. Dengan hidayah itu janjinya Gusti Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Surga itu adalah tempat kekal abadi buat kita hidup senang bahagia selama-lamanya tanpa ada kesusahan. Saiki aku Pak takok karo sampean, ada sesuatu yang telah sayang kepada kita kok seperti itu, Gusti Allah kan sayang sekali kepada kita seperti itu. Kemudian juga nantinya akan memberikan karunia yang besar berupa surga kayak kono, kayak seperti yang kita ceritakan tadi. Itu kira-kira hati kita itu gimana? Apa biasa-biasa saja? Apa harusnya tergetar hati kita? Halo. Nah, tangira aja ngantuk, Orang tua yang memberi makan kepada kita, yang memberi uang jajan kepada kita, yang merawat kita, membesarkan kita, itu kira-kira patut tidak kita cintai? Patut betul dicintai orang tua kita? Patut nggih? Patut betul? Patut nggih. Kebangetan nek sing ora sayang karo bapak ibune, bapak ibune sudah seperti itu. Nah, sekarang dianalogikan. Lah Gusti Allah juga sudah begitu, saudara-saudara. Gusti Allah sudah begitu kepada kita. Dan bahkan nek dibandingke karo bapak ibu jauh sekali, karena bapak ibu kita terbatas. Hanya bapak ibu kita memberi kasih sayang kepada kita hanya selama bapak ibu kita masih hidup. Kalau sudah ya berarti berhentilah. Terhenti. Tapi Gusti Allah tidak. Gusti Allah tidak pernah sare, Gusti Allah tidak pernah ngantuk, Gusti Allah tidak pernah mati. Dia akan selamanya memberikan kasih sayang kepada kita selama kita hidup di dunia, dan kemudian nanti disambung ketika kita di akhirat. Sesuatu zat yang seperti itu kepada kita, pantas tidak kita mencintainya? Nah, ini pertanyaannya, pantas tidak? Pantas napa boten? Tak takoni meneh. Pantes napa mboten? Seharusnya atau tidak? Nah, tapi kenapa? Prakteknya nopo kita sudah mencintai Allah? Ini pertanyaannya. Apakah prakteknya kita sudah mencintai Allah? Di dalam hal cinta itu enggak bisa dipaksakan. Nah, ini yang satu uniknya cinta itu begitu lagi nih. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Sampean mungkin pernah dengar cerita ya. Misalnya seorang seorang putri didatangi karo bos sugih, duwe mobil, duwe kekayaan luar biasa. Mau melamar malah ditolak. Katanya tidak cinta. Tapi malah milih santri subhanah misalnya ya. Sing durung duwe pekerjaan yang mapan malah diterima, malah senenge karo santri subhanah. Nah, itu bisa terjadi cah. Karena cinta cah. Senenge itu karo santri subhanah, walaupun sing teko bos ganteng sugih tetap dia enggak mau. Ini cinta itu memang tidak bisa dipaksakan. Jadi enggak bisa itu orang memaksa cinta itu. Gampangnya sing teko presiden pokok nggih. Sing teko presiden, wah presiden wis top-tope menungso sih nggih. Tapi karena enggak cinta ya enggak mau. Malah milih sapa tukang ojek apa gitu ya. Ini kadang terjadi seperti itu. Cinta itu aneh ya, dan yang pokok tadi ini apa? Cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta itu soal rasa, soal perasaan.
Nah tadi kaitannya karo Gusti Allah. Kalau sekarang ini kita nggak mencintai Allah, pertanyaannya ini berarti rasa dalam diri kita ini yang belum benar ini ya. Yang harus dipelajari, yang harus direnungi, yang harus harus diintrospeksi kita. Lah iya ya, wong Gusti Allah wis ngai karunia-Nya yang begitu besar. Gusti Allah wis memberi hidayah kepada kita, menjamin kita masuk surga karena keimanan yang kita lakukan, yang kita yakini, ya karena keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita. Ya, mestinya kan kita begitu cintanya kepada Gusti Allah. Tapi kok rasa itu belum tumbuh dalam diri kita. Nah, ini yang pagi ini saya ingin sampean renungkan, okay. Kok jangankan cinta wong tangi subuh be abot alot nek ora digugah ora tangi apa no. Kayak Afin guya-guyu ra, nggih. Oh, kok jangankan cinta. Lah nek wis cinta, wah ya ora tangi subuh gasik gelone pol, ora salat sunah gelone pol, ora beramal yang paling bagus gelone pol karena wis cinta karo Gusti Allah. Nah ini masalahnya apa? Kok kita enggak hati kita tidak penuh dengan rasa cinta kepada Allah, itu apa masalahnya? Iki monggo sampean introspeksi dewe-dewe nggih. Oh, sampean kene ngopo sampean? Wong karunia Allah sudah sebegitunya, sayangnya Allah sudah sebegitunya kepada kita. Janji Allah, sampean kan wis yakin bakal mlebu surga. Pun yakin sih nggih? Apa sih ragu-ragu? Hah? Yakin 100%? Apa 50% mau urung ngalami? Priye jajal sampean we keyakinane karo surga we priye? 50% atau 100%? Hah? Introspeksi barangkali masih ada ragu-ragu, nggih. Oh. Sampeyan ragu-ragu pura? Karo surga. Nah ini, nggih. Coba diteliti-teliti. Nggih. Kenapa tidak ada rasa cinta kita kepada Gusti Allah? Nggih. Dalam kesempatan yang sudah lewat saya sudah menjelaskan bahwa kita itu wajib beribadah kepada Gusti Allah. Ibadah itu wis kudune gitu ya. Nah ini sekarang kita tingkatkan saudara-saudara, ya anak-anakku semua. Ora mung karena wajib, ora karena wis kudune, kita sadari betul nek Gusti Allah kuwi nggih sampun sayang kepada kita, luar biasa sayangnya Allah kepada kita. Ya. Nah, mari kita balas. Kita jangan tinggi hati. Ya. Apa jual mahal? Nah, ini yang tepat. Saya kira kita ini semua, nggih, lebih banyak jual mahal karo Gusti Allah. Gusti Allah wis bener-bener cinta kepada kita, tapi kita jual mahal. Istilah yang percintaan kan jual mahal, nggih. Wis diperhatikan, wis ditukokke mobil, wis ditukokke omah, marang tuwane, apa wong tuwane kita sudah didekati, sudah dikasih apa, kasih uang, kasih tanah. Sampai sing dadi calonnya itu masih tidak mau. Sampean berarti jual mahal. Lek kayane kaya gitu kita kepada Gusti Allah itu kita jual mahal. Kenapa kita kok jual mahal? Karena kita itu belum benar-benar merasakan diri sebagai hamba. Kita itu masih ono rasa akuisme, egois yang tinggi pada diri kita. Ini salah satu penyebabnya ya. Kita itu merasa kalau kita diberikan karunia dari Allah, ya, kita kok bisa hidup kayak gini, itu kita merasa wah ini sudah seharusnya. Kalau kita uangnya banyak, kita tidak merasa itu karunia Allah, kita merasa ini milik kita gitu ya. Ini penyebab kenapa kita jual mahal. Kita merasa
hal-hal yang nikmat ini ya, yang kita rasakan, yang kita punyai, sampean iso sehat, sampean iso slamet. Ya sampean kan do sehat kabeh ki ya. Slamet kabeh ya. Wis biasanya itu tidak merasa ini karena Allah, itu enggak. Kita enggak merasa seperti itu. Ya, selamatnya kita, sehatnya kita itu tidak karena Allah. Kita masih merasa kalau itu semua itu kaya mono wis kudune dan itu milik saya. Ya. Juga dalam misalnya kehidupan sehari-hari kita, kalau kita sukses, misalnya kita sukses, kita punya usaha bisnis, kita sukses jadi kita orang kaya, itu juga bukan merasa itu karunia Allah. Bukan merasa kita itu diberi oleh Allah. Kok kita bisa kaya misalnya. Ini sampean belum mengalami ya. Tapi bapak sampean, ibu sampean atau siapa saja itu ya, yang sudah dewasa, yang sudah hidup di masyarakat kan mengalami ya. Manusia-manusia ini merasa prestasi sendiri, merasa bahwa itu tuh prestasinya. Ya, ketika sudah kaya, sudah sukses itu merasa prestasinya. Orang nganggep nek kowe pemberiane Gusti Allah. Inilah sebab sampean kabeh kita semua tidak cinta kepada Gusti Allah. Nah ini mohon dikoreksi, mohon dipikirkan guys. Mohon dipikirkan. Hidup kita itu karena Gusti Allah. Allah memberikan karunia kesehatan, keselamatan. Kowe aja mau anggap kowe milik saya. Nek Gusti Allah wis ngersakake njukuk kowe ora iso apa-apa awake dhewe nggih. Sampeyan tau weruh wong lara apa ora nggih? Ana sing larane bertahun-tahun, tau weruh mboten? Iya. Di situ kita mikir, kok sekarang saya sehat, kok sekarang saya selamat, kok sekarang saya bisa ngebres kaya ngene. Itu tidak lain karena kasih sayang Gusti Allah. Lah monggo aja jual mahal nggih. Aja jual mahal. Nggih. Aja jual mahal cah. Nggih. Aja merasa kita itu egonya tinggi sehingga wegah salate skarpe dhewe ini misalnya saja nggih. Kotangi subuh angel. Kon zikiran ora gelem. Karena apa? Karena tidak merasa harus mencintai Gusti Allah. Kalau sampean itu tadi nggih, renungan-renungan yang saya sampaikan tadi nggih, sampean cobalah, ini mungkin perlu sampean berlatih nggih, berproses dan berlatih untuk napa merenungi betapa besarnya karunia Allah kepada kita. Nanti akan tumbuh rasa cinta itu. Karena cinta kan nggak bisa dipaksakan. Sampai ora bisa aku ngomong mbok padha jatuh cinta karo Gusti Allah, mbok Gusti Allah dicintai. Saya bisa ngomong seperti ini. Ya. Tapi tidak bisa memaksakan kepada sampean. Itu harus tumbuh dari diri sampean sendiri. Nah, itu bisanya terjadi kalau sampean bertafakur, merenung, ya, kemudian menjadi kesadaran. Ini monggo nggih, sampean saya ajak ke arah itu saudara-saudara nggih. Coba direnungkan, ya Allah, Tuhane sampean kuwi betapa sayange karo sampean. Sampean aja jual mahal. Nggih. Biasanya kakean pertimbangan arep salat sunah pe, aduh wis arep mangan ki aku. Aduh telat ki aku. Waduh ki aku Pak. Jadi kebutuhan apa? Kita itu mendewakan diri kita sendiri, ya. Kita itu mendewakan diri kita sendiri. Kita itu merasa merasa itulah egonya besar. Nah itu monggo egonya dikurangi, cah. Di hadapan Allah ego kita kurangi, ya. Jangan mendewa-dewakan diri kita, ya. Keselamatan, kesehatan yang kita rasakan jangan Anda anggap itu kesehatan, keselamatan dirimu, tapi anggaplah itu karuniane Gusti Allah dan seterusnya, nggih. Nah, nanti akan tumbuh, nggih. Akan tumbuh rasa
cinta kepada Gusti Allah. Nggih. Gusti Allah, apalagi yang satu hal yang sudah pernah saya tekankan nggih, sampean kudu merasa bejo sak bejo-bejone wong, yaitu sampean wis entuk hidayah kadi Allah dadi wong sing beriman. Iman itulah yang akan menyelamatkan sampean dunia akhirat. Dari situ monggo kita cinta kepada Allah, nggih. Ya. Yakin cah nek andekan sampean ora entuk hidayah sampean dadi wong kafir ya Allah, ya nelongso-nelongsone menungso, nelongso-nelongsone makhluk nek dadi wong sing kafir, uripe nang donya ora kepenak, apa meneh engko nang akhirat dilebokke neraka. Wis satu titik itu saja harusnya membuat kita makin cinta kepada Gusti Allah. Nggih, Bapak ya. Saya sekali lagi mengajak sampean untuk merenung-renung, nggih, memahami betul kalau Allah cinta banget sama kalian. Halo. Jangan ngantuk nggih. Apa Gusti Allah cinta banget karo kita nggih. Nah, sekarang sampeane Pak Pri njajal. Jual mahal terus apa arep balik mencintai Allah? Itu terserah sampean. Nggih. Ya wis, untuk sementara sampai di sini. Nanti insyaallah kita sambung. Saya ingin ada kesadaran cinta di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ben apa? Ben ibadahe kuwi temenanan, nggih. Ibadahe temenanan. Rasa tunduknya kepada Allah itu temenanan. Rasa bahagia sebab cintanya kepada Allah itu ben kok ada terwujud begitu ya, itu keinginan. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita sambung dengan apa nggih, dengan pemahaman lebih jauh nggih, bahwa kita seharusnya balik mencintai Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.